Ini ada program kata Pak Ana gitu kan, ada program dari pemerintah katanya BPJS subsidi gitu. Pasti tengok ke sana, istrinya lagi nangis. Loh, kenapa nangis? BPJS saya tidak aku palsu. Dan ternyata dia sudah confirm bahwa itu tidak terdaftar alias palsu. Segera kami tindak lanjuti untuk melakukan penangkapan kepada tersangka. Kasus penipuan dan pemalsuan kerap terjadi di berbagai lapisan masyarakat. Kali ini kembali terungkap kasus pemalsuan kartu kesehatan atau kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Kartu BPJS yang dikeluarkan pemerintah sebagai terobosan untuk memberikan fasilitas kesehatan pada masyarakat ternyata disalahgunakan oleh para sindikat pemalsuan kartu BPJS. Pembuatan kartu yang seharusnya digratiskan pada masyarakat dengan premi kesehatan yang beragam ternyata dipalsukan dan diperjualbelikan. Seperti yang terjadi di kawasan Cimahi, Jawa Barat, ribuan orang tertipu kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS. Kasus penipuan kartu BPJS terungkap setelah kartu yang mereka beli tidak bisa digunakan saat memeriksa kesehatan di rumah sakit. Ada warga RT 3 RW 8 yang kebetulan ketua RT sakit di rumah sakit Cibabat. Lagi dirawat, ditengok oleh tetangganya. Namanya Samsu Ma'arif, Bapak Samsu Ma'arif. Kebetulan dia wakil ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat. Pasti tengok ke sana, istrinya lagi nangis. Loh, kenapa nangis? Ini BPJS saya tidak aku palsu. Kata siapa? Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS merupakan salah satu program pemerintah Indonesia untuk mensejahterakan masyarakat dalam bidang kesehatan. Dalam aturannya, proses pembuatan kartu BPJS cukup mudah dan iuran bulannya pun disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Tapi sayangnya, pembuatan kartu kesehatan juga dijadikan celah kejahatan. Para oknum memainkan perannya masing-masing, menyalahgunakan wewenang dan kemampuannya untuk memalsukan kartu kesehatan. Para korban yang tertipu kartu BPJS palsu akhirnya melaporkan kasus penipuan BPJS palsu ke aparat kepolisian. Kalau dari sini ngembangnya ke ada masyarakat di daerah Desa Kertajaya yang akan berobat, namun pada saat konfirm ke puskesmas itu ditolak kartu BPJS-nya. Setelah kami konfirmasi ke BPJS, kantor BPJS wilayah Cimahi, dan ternyata dia sudah confirm bahwa itu tidak terdaftar alias palsu. Segera kami tindak lanjuti untuk melakukan penangkapan kepada tersangka. Juli 2016, tim penyidik kepolisian Resort Cimahi langsung melakukan penangkapan terhadap tersangka di kantor Yayasan Rumah Peduli Duafa. Dalam penangkapan ini, polisi berhasil mengamankan satu orang tersangka utama, Ana Sumarna, Ketua Yayasan Rumah Peduli Duafa. Tak hanya menangkap Ana Sumarna, dari hasil pengembangan, polisi juga menangkap tersangka lainnya yakni Ujang. Polisi juga menemukan sejumlah barang bukti yang digunakan dalam pembuatan dan penjualan kartu BPJS palsu dari KTP pemohon hingga alat pencetak kartu kesehatan. Sejauh ini dua, itu saudara AS selaku ketua yayasan dan saudara US selaku koordinator
yayasan di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Barang buktinya kita telah mengamankan seperangkat printer dan CPU untuk mencetak kartu BPJS itu. Kemudian beberapa kartu keluarga, KTP dan foto-foto para pemohon, para masyarakat yang menjadi korban. Walaupun tugas dan peran kedua tersangka berbeda, Ana Sumarna sebagai otak pelaku dan Ujang yang bertugas sebagai koordinator pemasaran kartu BPJS palsu ke masyarakat, namun keduanya dikenakan pasal yang sama dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Kepada para tersangka, kita menjerat pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dengan ancaman pidana maksimal kurungan 6 tahun dan atau pasal penipuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 4 tahun penjara. Dari hasil pengembangan aparat kepolisian, penipuan dan penjualan kartu BPJS palsu ternyata tidak hanya terjadi di Desa Kertajaya Cimahi saja, tetapi juga di beberapa desa lainnya. Ribuan warga Jawa Barat menjadi korban penipuan kartu kesehatan. Hanya membayar sekali saja seumur hidup sebesar Rp100.000 itu per kakak, dan itu yang menarik masyarakat.